Woi, fix. Bener kan? Bahwa memang dia benar mengamankan, bahasa dia mengamankan tersangka terpidana yang sekarang mendekam. Kasus Eki Vina Cirebon ini terpidananya hasil dari sebuah rekayasa. Kalau untuk kepentingan membuktikan penyidik ya, kepentingan pembongkaran makamnya seorang Eki itu, katanya itu kan itu pertanyaan dari yang nama Hotman Paris kan. Kenapa Bapak menolak? Itu keberatan gitu ya. Dia itu bohong dan harus diperiksa, ini keren. Karena seharusnya Anda sudah tidak lagi terfokus terhadap Peggy Setiawan. Tugas Anda terhadap Peggy Setiawan itu sebenarnya sudah selesai. Tinggal menjaga aja supaya dia nggak diapa-apain, kan begitu lah. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau, ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya, ya kan, 7 turunan saya bisa mati semua kalau saya itu bohong. Tapi ada satu, ya, kenapa? Kalau memang benar ya itu disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, you ya di sana ya. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan, kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Hei, kenapa keberatan? Kalau memang Anda itu katanya berani sumpah pocong, berani sumpah apapun, ya kan, kemudian 7 turunan, ya rela mati semua, ya kan, kalau yang di makam itu adalah anaknya Eki, ya kan, anaknya Pak Rudiana, yaitu Eki. Nah, kenapa Pak Rudiana nolak? Saat Hotman Paris bilang, kalau ini untuk kepentingan pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya, pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya? Ya kepentingan kecurigaan orang, Pak. Ya kenapa Bapak menolak keberatan? Akan diapakan katanya? Akan dipertimbangkan atau apa katanya gitu. Nah, katanya sanggup mati 7 keturunan, sampai 7 turunan sanggup disumpah pocong. Yang masuk akal lah, ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia ini masih curiga dengan itu, ya sesuai dengan pertanyaan Hotman Paris. Ya kalau memang Bapak itu disumpah pocong mau, segala mau itu ya, 7 turunan bahkan ya kan disumpah ya mati semua, ya kan. Nah, kenapa Bapak menolak? Kalau untuk kepentingan membuktikan penyidik ya, kepentingan pembongkaran makamnya seorang Eki itu, katanya itu kan, itu pertanyaan dari yang nama Hotman Paris kan. Kenapa Bapak menolak? Itu keberatan gitu, ya. Ya Indonesia semakin curiga dong, Pak. Ya sama orang Bapak itu sikapnya seperti itu, ya kan? Ya. Membuat dia tidak tenang, katanya. Coba deh simak kembali deh pertanyaan itu, ya kan, katanya disumpah pocong mau 7 turunan disumpahin bahwa benar-benar, tapi kok untuk kepentingan umum penyidikan ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah ya Pak, ya kenapa keberatan, ya kan, kenapa keberatan? Di situ udah jelas loh Bapak menolak keberatan. Saya keberatan, keluarga keberatan. Kenapa? Membuat dia tidak tenang di sana. Nggak mungkin lah Pak. Ya jangan banyak alasan deh. Ya, di sini semakin curiga. Di sini semakin curiga loh rakyat Indonesia. Ya kan, katanya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, bahkan 7 keturunan katanya, ya kan, disumpahin biar mati semua keluarganya, sanggup mati semua. Pak, ini bukan main-main loh, ya udah sebut-sebut atas demi nama Allah di situ, ya kan, ya itu kan Hotman Paris yang mempertanya, bukan orang lain loh. Ya kami mengamati itu, pembicaraan itu, ya sebagai pengamat pembicaraan kalian itu, ya Kenapa Pak Rudiana keberatan? Ya kan? Dengan alasan membuat anaknya tidak tenang di sana. Halo Pak, Indonesia akan semakin curiga. Bukalah yang jujur-jujurnya. Ya, jangan menutupi orang-orang deh. Ya, senggol-senggol doh ya yang mantan-mantan Kapoldanya dulu. Ya, begitu. Jangan nutup-nutupin ini deh, ya. Nutup-nutupin kasus ini. Untuk apa sih sebenarnya? Ya, itu aja Pak.
Ya kalau udah disumpah-sumpah itu mau, semuanya mau, ya artinya untuk kepentingan masyarakat umum ini, ya kepentingan penyidik, kepentingan hukum ya harus. Ya, masa menolak dengan alasan ya anaknya Eki nggak tenang di sana. Yang nggak tenang itu yang di mana maksudnya? Nah, saya berpendapat begini, kalau memang perkataan Bapak, saya keberatan karena membuat, kalau dibongkar yang namanya makam itu, dibongkar makam itu, katanya kan membuat Eki ya anaknya tidak tenang di sana. Artinya Pak, anaknya tuh yang tidak tenang tuh di mana? Kalau sudah almarhum, tenang-tenang aja, yang penting doa. Tapi kalau memang dia ada di suatu tempat di sana, ya mungkin juga dia nggak akan tenang. Jadi salam waras aja deh Pak. Ya, Ibu Widya ini ada-ada saja ya cara dia menggali sebuah informasi. Teman-teman perhatikan ketika Ibu Widya mengatakan Ibtu Rudiana menolak untuk menggali ulang makamnya si Eki, nanti almarhum anaknya Eki tidak tenang di sana. Tidak tenang di sana nih, apakah tidak tenang di kuburan ataukah tidak tenang di suatu tempat? Ya, memang berulang kali saya katakan bahwa semakin hari atau hari demi hari netizen terus mencurigai bahwa sebenarnya Eki ini, kata netizen atau menurut intelijen yang disampaikan oleh netizen Indonesia, katanya si Eki ini masih hidup, dia berada di suatu tempat. Ya, bisa dibenarkan pernyataan dari netizen karena kita melihat bagaimana respon dari Ibtu Rudiana terkait dengan peristiwa ini. Peristiwa yang sejujurnya, yang seharusnya dia itu lebih getol untuk mencari keadilan. Tetapi nampak adem-adem saja dari dirinya Ibtu Rudiana ini. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu dengan anaknya Eki. Ya, terkait dengan Ibtu Rudiana yang menolak untuk menggali kembali kuburan anaknya Eki, memang dalam sebuah wawancara saat ditanya oleh Hotman Paris, dia bukannya langsung mengiyakan, tetapi masih tengok ke kiri, ke kanan, seolah-olah ada keberatan di situ. Ya, entah apa maksud dan tujuannya. Ya, walaupun pada akhirnya dia menjawab, kalaupun demi proses penyelidikan, dia berani makam anaknya itu dibongkar. Ya, ini tentunya akan menjadi sebuah rasa penasaran bagi kita seluruh netizen Indonesia terkait dengan apakah nantinya Rudiana ini benar-benar mau atau tidak. Kemudian dengan sumpah pocong yang ditawarkan, apakah benar-benar dia mengiyakan? Ya, kalau untuk atau agar bisa meyakini netizen Indonesia bahwa sejujurnya Rudiana ini tidak terlibat, seharusnya dia dengan senang hati menerima tawaran sumpah pocong. Seharusnya dia dengan senang hati menerima tawaran untuk kembali menggali makamnya Eki, kalau makamnya itu benar-benar ada. Ya, kemarin kita melihat dalam sebuah berita ya, di mana Ibtu Rudiana bersama adiknya ya, si Pitra itu nangis-nangis. Dan lucunya yang nangis lebih serius itu malah si Pitra. Saya jadi heran, sebenarnya kuburannya itu tuh miliknya keluarganya Pitra apa keluarganya si Ibtu Rudiana sih? Silahkan teman-teman menilainya sendiri ya. Wuih, fix. Benar kan? Setelah adanya pernyataan dari Ibtu Rudiana dalam broadcastnya, konferensinya dengan Hotman Paris, bahwa memang dia benar mengamankan, bahasa dia mengamankan tersangka terpidana yang sekarang mendekam. Bahasa dia sih mengamankan, tapi masyarakat awam menyatakan itu adalah penangkapan. Jadi jelas sudah bahwa benar kasus Eki Vina Cirebon ini terpidananya hasil dari sebuah rekayasa, hasil yang dipaksakan, peradilan yang sesat. Mengapa saya katakan peradilan yang sesat? Karena bermula dari penyidikan yang salah,
dari penyidikan yang salah, kemudian diaminkan oleh para JPU, jaksa penuntut umum, dan juga diiyahkan oleh hakim-hakim yang mengadilinya. Jadi jelas sudah bahwa benar-benar ini sebuah rekayasa terpidana. Kalau kasusnya ada, tapi orang-orang yang sekarang terpidana itu adalah sebuah rekayasa. Lucu juga, dalam pernyataannya juga Elsa Sharif dan Fitra Ramadhani ingin memframing, menggiring opini bahwa Ibtu Rudiana tidak salah. Alah, masyarakat itu sudah cerdas, sudah mengerti banget apa yang terjadi. Jadi dalam pernyataannya Elsa Sharif menyatakan bahwa ayahnya AF itu diculik Kang Deddy Mulyadi. Nyata-nyata benar bahwa Kang Deddy itu memberikan pekerjaan kepada ayahnya AF. Jadi kita tunggu saja waktu yang pas dari hasil pengajuan PK Saka Tatal. Dan jangan lupa, jangan lengah bahwa ini masih bola liar di MA. Kawal terus, jadilah netizen yang bagus. Semoga Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya bebas. Oke. Amin, amin. Ya, itu adalah doa kita bersama. Semoga Saka Tatal sudah bebas ya. Ketujuh narapidana yang sampai saat ini masih mendekam ya, itu bisa bebas dengan pengajuan ya PK ya terhadap Saka Tatal ini. Dan bisa jadi munculnya saksi Dede bisa menambah ringan ya bagi para terpidana yang ada di dalam sana. Terkait dengan pengakuan Rudiana ini, kita menduga sebenarnya bukan baru sekarang. Dari dulu banyak keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang ditunjukkan oleh Rudiana sendiri ya, terkait dengan penangkapan pelaku. Ya, penangkapan pelaku ini ya sejujurnya kita melihat bagaimana peristiwa ini penuh dengan rekayasa. Yang disampaikan oleh Bapak ini bahwa kasusnya ada, ya kasusnya ada. Cuman persoalannya sekarang adalah ketika mereka merekayasa para pelaku. Ini yang tentu menjadi catatan buat kita seluruh netizen Indonesia. Sekarang asumsi-asumsi masyarakat sangat liar. Itu disebabkan oleh kasus yang menurut saya memang liar, karena sebenarnya tidak ada yang namanya pelaku yang 7 orang itu yang melakukan ya. Di BAP 2016 itu juga palsu ya, kita katakan palsu. Buktinya banyak sekali saksi-saksi yang mulai bermunculan. Kalaupun peristiwa ini benar-benar mereka kerjakan di tahun 2016 kemarin, mungkin saja saat ini tidak akan ada muncul saksi-saksi ya. Bahkan ada sebuah kesaksian dari Aldi yang dimana dia mengatakan mereka disuruh minum air kencing oleh polisi Gugun itu sama si Aris Papua. Itu kan kejam sekali ya. Dimana kemudian kesaksian Dede yang menyampaikan bahwa Rudiana membuat skenario ya, menyuruh mereka untuk datang ke Polsek atau Polres ketika itu untuk memberikan kesaksian, dan kesaksiannya mereka itu dimuat dalam BAP. Dan lucunya lagi, saat sidang itu berlangsung, si Dede ini tidak dihadirkan di dalam persidangan. Artinya ini membuktikan bahwa Rudiana ini putar balik. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu saat sidang itu kedua saksi ya, Aib maupun Dede itu hadir di persidangan, pasti akan ada perbedaan antara kesaksiannya Aib dan Dede dengan apa yang tertulis di dalam BAP. Lah semuanya akan disetting ya, diarahkan. Kesaksian namanya kalau sudah palsu ya, kesaksian yang tidak jujur, ketika ditanya lagi pasti kamu akan bingung sendiri ya. Bagaimana kalau kita terlalu banyak berbohong sampai-sampai kita sendiri lupa kebohongan mana yang sudah pernah saya ungkapkan,
kebohongan mana yang belum pernah saya ungkapkan? Artinya bingung sendiri, ya. Pada akhirnya bingung sendiri. Tony RM sekarang back on the track ya, udah nggak kayak sebelum-sebelumnya lagi tuh, live bareng si ibu itu, kemudian cocokologi dan lain sebagainya. Sampai sekarang Tony RM hebat nih, berani bilang kalau Rudiana tuh bohong dan harus diperiksa. Ini keren, karena memang seharusnya Anda sudah tidak lagi terfokus terhadap Peggy Setiawan. Tugas Anda terhadap Peggy Setiawan itu sebenarnya sudah selesai, tinggal menjaga aja supaya dia nggak diapa-apain, kan begitu aja, tanpa mengurangi rasa respect saya terhadap Peggy Setiawan. Karena memang Anda, Tony RM, harusnya memang terfokus ke 8 terpidana, karena 8 terpidana ini mengalami penyiksaan, 8 tahun kurungan, ya kan, dan itu tidak dialami Peggy Setiawan. Itulah harus di skala prioritaskan ini 8 ini. Kalau untuk Peggy Setiawan udah dulu lah ya, cukup dijagain aja begitu loh. Dan Anda jangan kembali lagi cocokologi dan ikut-ikut live bareng si ibu itu yang aduh asumsi terus. Makasih Pak Tony. Ya, terlepas dari apa yang disampaikan oleh netizen ini, saya kira itu merupakan hak dari pengacara Tony ya, untuk dia boleh berbicara dengan siapa. Karena mereka itu, saya suka bagaimana pengacara Tony ini ketika menggali informasi, dia mendengarkan ya, dia mendengarkan masukan-masukan dari netizen, walaupun itu tidak dia ungkapkan di dalam sebuah persidangan, tetapi setidaknya ada sedikit catatan ya terkait dengan pernyataan si abang ini, bahwa jangan lagi untuk live dengan si ibu itu. Yang dimaksudkan ibu itu adalah mungkin Ibu Widya ya. Kita melihat bagaimana selama proses persidangan Peggy Setiawan ya, pengacara Tony itu selalu melakukan live di media sosial bersama Ibu Widya. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan Ibu Widya? Yang selalu berkuar-kuar, yang kadang-kadang nyeleneh ya, memberikan sebuah perkataan, pernyataan yang kadang-kadang juga benar gitu loh. Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, beliau pikirkan. Kadang-kadang dari pernyataan dari Ibu Widya itu bisa menjadi acuan bagi orang untuk berasumsi, untuk berpikir bahwa oh ternyata benar ya,